Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamu begitu lekas berbalik dan mengikuti suatu Injil lain. Tertulis dalam kitab Galatia 1 ayat 6, kata kunci renungan pada malam ini adalah Injil lain, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Terambil dari kitab Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, terapkan diri Anda kepada kitab suci dan kitab suci kepada diri Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Apa tantangan terbesar bagi kita sebagai orang Kristiani di abad 21? Apakah amoralitas yang merajalela? Apakah masalah sosial yang memecah belah? Apakah meningkatnya sikap melawan Allah? Hal-hal tersebut tentu saja berbahaya. Namun, dengan berani saya katakan bahwa ancaman terbesar terhadap kita adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan yang menjauhkan kita dari Injil. Beberapa kepercayaan menentang Kristus secara terbuka, namun kepercayaan yang lain melakukannya secara halus. Mereka menggunakan bahasa yang sudah dikenal orang Kristiani, menjadikannya terdengar tidak asing lagi. Lalu mereka menambahkan jalan pikiran yang sesat ke dalamnya.
Jika kelompok-kelompok tersebut terdengar begitu Kristiani, bagaimana kita bisa tahu jika mereka mengajarkan Injil lain? Di bawah ini adalah beberapa pengajaran sesat yang perlu diwaspadai. 1. Keselamatan melalui hal lain selain iman kepada karya yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. 2. Tidak mau menganggap Yesus sebagai Allah kekal dalam rupa manusia, satu-satunya juru selamat. 3. Lebih memerhatikan kata-kata manusia daripada firman Allah. 4. Pemimpin yang tak membimbing seperti Kristus melalui petunjuk Alkitabiah yang benar. Ada orang-orang yang ingin memimpin Anda kepada Injil lain. Pelajarilah firman Allah, sehingga Anda tidak akan tertipu. Mengikuti Injil lain, Galatia 1 ayat 6 berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain." Paulus sangat heran mendengar kabar bahwa jemaat di Galatia begitu lekas berbalik dari Yesus dan percaya pada Injil lain. Paulus menegaskan bahwa Injil lain tersebut adalah Injil yang tidak sama dengan Injil Kristus meskipun memakai nama dan istilah yang sama. Kata "lain" dalam paduan kata Injil lain adalah kata heterogen, suatu Injil yang tidak sejenis dan sama. Dengan kata lain, orang-orang yang mempengaruhi jemaat Galatia meninggalkan ajaran yang diajarkan Paulus adalah suatu ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Paulus meskipun memakai nama dan istilah yang sama yaitu Injil. Tetapi isi atau berita yang disampaikan sangat berbeda dan siapa yang mengikutinya tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Rasul Paulus sangat kecewa dengan jemaat Galatia yang membelot kepada Injil lain, yang menganggap Injil lain lebih baik dari Injil yang diberitakannya. Tetapi kenyataannya Injil lain itu tidak memberikan hidup kekal. Masa sekarang, masa kebebasan berpendapat, namun ketika pendapat itu berkaitan dengan hidup manusia, kita dituntut bersikap hati-hati. Ketika kebebasan berpendapat menduduki mimbar-mimbar gereja dan kebebasan itu merendahkan dan meremehkan Injil sebagai kebenaran mutlak, di saat seperti itulah umat percaya harus bertindak seperti Paulus, menegakkan kebenaran firman Allah. Apa yang diajarkan Kristus dan para rasul adalah bahwa menjeleng akhir zaman akan semakin banyak penyesat-penyesat menyelusup masuk ke dalam gereja, yang memberitakan firman Allah sebagai sumber keuntungan, wibawa dan hormat. Mereka tidak mengindahkan firman Allah, tetapi memperalatnya demi kepentingan pribadi. Siapakah mereka ini? Mereka bisa saja orang-orang yang sangat akrab dengan kita, para pemberita-pemberita firman dari mimbar namun bukanlah pengikut Kristus. Mereka adalah para pemakai topeng, para serigala yang berbulu domba, yang telah lama ditetapkan Allah untuk dihukum. Mereka ini akan membelotkan firman Allah demi keuntungan pribadi dan merekalah yang menjadikan gereja sebagai ladang kekayaan dan kemakmuran. Satu hal yang pasti bahwa menjelang akhir zaman setan atau iblis akan memakai Alkitab yaitu firman Allah untuk menipu dan memperdaya manusia khususnya mereka yang ada di dalam gereja. Setan akan memutarbalikkan maksud dan arti firman Allah sama seperti yang ia lakukan ketika memperdaya Hawa di Taman Eden. Menjelang akhir zaman setan atau iblis akan berjaya menipu dan memperdaya manusia dengan memutarbalikkan firman Allah. Di masa sekarang ini, itu bukanlah sesuatu yang mengherankan. Ada banyak pengkhotbah yang mengklaim telah menerima wahyu dan firman Allah untuk diberitakan kepada jemaatnya. Ada begitu banyak orang yang mengklaim telah bertemu dengan Kristus dan bergandeng tangan dengan Kristus. Ada begitu banyak orang mengklaim bahwa ia telah pulang pergi dari sorga dan membawa berita atau misi khusus dari Kristus. Mendengar berita sedemikian hebohnya, berbondong-bondong orang menghadiri pemberitaan itu. Mungkinkah apa yang diberitakan benar-benar firman Allah atau pembelotan firman Allah? Dari mana kita bisa mengetahui semua klaim itu benar atau tidak?
Satu-satunya standar yang harus dipakai menguji setiap klaim kebenaran adalah Alkitab itu sendiri. Di luar dari Alkitab tidak ada standar lain. Injil Kristus adalah kebenaran mutlak. Kita harus lebih mempercayai perkataan firman Allah daripada perkataan manusia yang meskipun mengatasnamakan ilmuwan. Allah tidak pernah berbohong dan apa yang diberikan dalam firman-Nya adalah kebenaran yang membawa hidup. Kita harus mempercayai firman-Nya dan jangan memutarbalikkannya dengan cara dan tujuan apapun juga. Pemberita firman yang memutarbalikkan firman Allah berada di bawah kutuk dan tidak ada toleransi bagi penyesat. Karena itu, perkuatlah belajar Injil Yesus Kristus dan hindarilah diri kita dari Injil lain. Berbuat baik kepada semua orang. Minggu ini kita akan memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Dalam minggu ini, kita akan membahas tema, berbuat baik kepada semua orang. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif, dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang dunia tidak lagi paham dengan kekristenan bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan, egois dan tidak punya kepedulian. Berbuat baik, terutama di tengah-tengah lingkungan kita, adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai umat Tuhan dalam kehidupan berbangsa. Firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus pun mengingatkan kita untuk melakukannya kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Dengan berbuat baik, terang kita bercahaya di depan orang dan memuliakan Bapa kita di surga. Kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Sesungguhnya perbuatan kita menyiapkan jalan untuk kesaksian kita secara lisan. Perbuatan baik memberi kita hak untuk didengar. Berbuat baik seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Berbuat baik yang dimaksudkan ialah saling mengasihi, hidup dalam kendali roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, memimpin orang berdosa kembali ke jalan yang benar, bertolong-tolong menanggung beban. Dan juga berbuat baik dalam hal berbagi finansial, secara khusus untuk Galatia 6 ayat 9 dan 10, berbuat baik yang dimaksud dalam konteks memberi bantuan untuk mencukupi kebutuhan jasmani, sosial, dan rohani. Namun ini yang perlu kita ingat, janganlah berhenti berbuat baik, sekalipun pandemi sudah berhenti. Maka berbuat baik artinya memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara materi, sosial, maupun spiritual. Kita tidak asal-asalan berbuat baik, kita tidak sembarangan baik demi menyenangkan diri sendiri. Namun, kita peka akan kebutuhan mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Perbuatan baik yang relevan dan strategis akan membantu sang pemberi bantuan dan lebih menguntungkan sang penerima bantuan. Dari perikope khotbah minggu ini, kita dapat belajar dari Paulus yang menuliskan beberapa prinsip hidup yang benar dengan berbuat baik kepada sesama berlandaskan kasih Kristus, yakni: pertama, kita harus mampu memimpin orang yang salah ke jalan yang benar. Kata memimpin artinya tidak hanya memimpin seseorang yang salah untuk tahu jalan yang benar, tetapi sampai kepada tahap bahwa orang tersebut hidup di jalan yang benar dengan memiliki relasi kepada Kristus. Orang-orang yang memiliki kehidupan rohani dengan relasi kepada Kristus harus mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan kasih, untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus kepada Kristus, memimpin mereka untuk hidup di jalan Tuhan. Kedua, kita harus mampu bertolong-tolongan menanggung beban. Artinya bukan hanya menanggung beban yang ada pada kita, melainkan lebih daripada itu.
Kita sebagai anggota tubuh Kristus harus rela untuk menolong orang lain dengan merasakan dan membantu untuk mengurangi beban sesama kita, baik kepada sesama kita yang seiman, karena kita adalah anggota tubuh Kristus, juga kepada sesama kita yang tidak seiman, karena kita diajarkan untuk mengasihi sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Bertolong-tolongan artinya ada kegiatan serentak dari beberapa orang untuk mencapai tujuan, saling melengkapi, saling membantu yang lemah dan kesusahan. Ketiga, kita harus mampu membagi segala sesuatu yang ada pada kita. Tidak mementingkan diri sendiri, sungguh sangat kontras dengan apa yang terjadi pada zaman ini, di mana orang-orang hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Rela berbagi apa yang kita punya kepada sesama kita. Jemaat mula-mula telah melakukan dan meninggalkan suatu teladan yang baik di dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Mereka rela berbagi makanan, bahkan yang mempunyai harta rela menjual hartanya dan dibagi-bagikan ke seluruh jemaat. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ciri hidup yang akhirnya menjadi kesukaan bagi semua orang, di mana orang lain merasakan berkat melalui hidup jemaat mula-mula. Kiranya begitulah hidup kita. Namun dalam prinsip hidup yang benar yang dituliskan, Paulus juga menuliskan bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, kita harus mewaspadai hal-hal berikut. Pertama, kita harus mewaspadai pencobaan. Seringkali ketika kita membantu orang yang lemah atau hidupnya salah, kita tidak sadar diri bahwa kita juga dulu adalah orang-orang yang demikian. Pada akhirnya menimbulkan pencobaan bagi diri kita sendiri yang berakibat pada dosa yang mungkin kesombongan pribadi karena telah bias mengubah hidup orang lain, atau mungkin terjerumus ke dalam kehidupan orang yang kita tolong. Mengubah hati manusia adalah pekerjaan Allah. Orang percaya hanya alat untuk menyadarkan manusia lainnya yang hidupnya melenceng dari jalan Tuhan. Kedua, kita harus mewaspadai menyangka diri lebih berarti atau penting. Kejatuhan orang percaya seringkali berada pada titik ini. Karena terlalu sering membantu orang lain, kita merasa diri kita dibutuhkan dan merasa diri kita ini penting bagi mereka, yang alhasil membuat kita jatuh pada memegahkan diri walau tidak diucapkan melalui bibir. Padahal kita adalah alat Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya kepada sesama dalam dunia ini. Ketiga, kita harus mewaspadai bermegah atas orang lain. Menurut KBBI, bermegah suatu tindakan untuk membanggakan atau menyombongkan diri, atau berlaku ingin lebih megah dari yang lain. Kejatuhan membantu orang lain dengan hati yang tidak murni akan menimbulkan kesombongan dan membuat kita mungkin berpikir, karena kita orang lain bias tertolong. Oleh karena itu, kita perlu menguji pekerjaan kita. Apakah yang kita kerjakan dengan setulus hati atau tidak? Paulus menutup suratnya dengan menuliskan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya, tidak bosan-bosannya untuk melakukan pekerjaan baik kepada sesama yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Kita diperlayakkan Allah untuk menyalurkan kasih-Nya, karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu dalam hidup kita. Hendaknya teladan Tuhan kita Yesus Kristus kita lakukan dan hendaknya hidup kita menjadi seberkas cahaya yang tidak pernah padam dalam dunia yang gelap ini. Jangan jemu-jemu untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama kita selama masih ada waktu dan kesempatan. Apa yang hendak kita renungkan hari ini? Pertama, berbuat baik kepada semua orang harus kita perjuangkan untuk diwujudkan. Rasul Paulus mengingatkan umat atau persekutuan orang percaya di Galatia untuk mulai dan semakin banyak berbuat kebaikan-kebaikan dari diri sendiri, dan tidak menunggu orang lain untuk melakukan lebih dahulu. Paulus juga menegaskan bahwa kasih persaudaraan seharusnya diperjuangkan untuk diwujudkan. Persekutuan orang percaya yang berisi teguran atas kesalahan, ada pertobatan dari kesalahan yang dilakukan, ada pengampunan untuk orang yang bertobat, dan ada hormat kepada orang yang menegur. Semua itu harus dilandaskan atas kasih Tuhan. Kedua,
Berbuat baik kepada semua orang itu bersifat permanen, bukan temporer. Berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, bukan hanya sesekali atau musiman. Janganlah jemu-jemu, menunjuk kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Jangan tunda-tunda waktu dan menjadi kendor dalam berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti seorang petani yang telah menabur benih, ia tidak dengan serta-merta berhenti bekerja, tetapi ia terus mengupayakan agar benih yang ditabur tersebut terus bertumbuh dengan baik, hingga waktu untuk menuai itu pun tiba. Ketiga, berbuat baik kepada semua orang bukanlah tugas atau beban. Hidup berbuat baik adalah gaya hidup Yesus sendiri. Bahkan Yesus mati agar kita dapat mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kita patut dipenuhi dengan rasa syukur, bangga, dan sukacita dapat menjalani kehidupan penuh perbuatan baik. Karena itu, teruslah berbuat baik kepada semua orang. Kerasulan Paulus, Galatia 1 ayat 1 berkata, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Rasul Paulus adalah salah satu rasul atau pembawa pesan dari Tuhan. Kerasulan Paulus diakui oleh jemaat dan rasul-rasul lain. Walaupun Paulus, secara fisik, belum pernah bertemu dengan Yesus, syarat seseorang ditetapkan menjadi rasul adalah ditunjuk sendiri oleh Tuhan Yesus, atau diakui oleh rasul-rasul lain dan oleh jemaat. Tak seorang pun bisa menjadi rasul kalau tidak ditetapkan oleh Tuhan. Paulus menjadi rasul bukan karena ia mempunyai kekuatan militer, kekayaan, atau bahkan hikmat dan kepandaian. Paulus tidak mempunyai semua itu untuk bisa menjadi seorang rasul. Paulus tidak bisa mengangkat diri sendiri menjadi rasul. Ada banyak orang yang mengaku-aku sebagai rasul. Bahkan ada yang setelah mengaku sebagai rasul memiliki banyak pengikut dan kekuatan militer. Toh semua itu tidak membuatnya diakui oleh jemaat Yesus. Karena memang orang tersebut, walaupun sangat ingin diakui oleh jemaat, tidak diangkat sebagai rasul oleh Yesus sebagai kepala jemaat. Karena itu mereka menjadi sangat dengki dan iri hati kepada Paulus. Paulus yang tidak memiliki kekuatan apapun secara duniawi diakui oleh jemaat menjadi rasul, menjadi salah satu tiang jemaat. Paulus bukanlah satu-satunya tiang dan pondasi jemaat. Ada rasul-rasul lain juga yang secara bersama-sama menjadi pondasi jemaat, dengan Yesus Kristus menjadi batu pondasi yang utama. Perjanjian Baru, yang berisi 4 kitab Injil, dan kitab-kitab lain terdiri dari tulisan-tulisan rasul-rasul lain juga. Ajaran-ajaran Yesus dan rasul-rasul lain jelas kompatibel dengan ajaran Paulus, karena sumbernya sama, yaitu dari Tuhan Yesus, dari Allah. Semua rasul dan kitab-kitab tulisan mereka mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, penebus dosa, Tuhan dan Anak Allah. Tidak ada ajaran Paulus yang asing dan bertentangan dengan ajaran Yesus dan para rasul lain. Kalau demikian halnya tentu tidak mungkin Paulus diakui oleh jemaat. Jemaat Yesus Kristus sudah berdiri, dan ajaran-ajaran Yesus dan Injil sudah dikhotbahkan dan diajarkan sebelum Paulus ditambahkan ke dalam barisan para rasul oleh Tuhan sendiri. Pertobatan Paulus sendiri adalah suatu peristiwa yang sangat menarik dan suatu pembalikan yang dahsyat, dari seorang pembenci dan pembinasa kekristenan sampai menjadi seorang rasul. Kisah pertobatan Paulus itu diceritakan oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 19.
Dan juga diceritakan sendiri oleh Paulus dalam kitab Galatia 1 ayat 11 sampai ayat 24. Paulus, setelah berbalik percaya kepada Kristus, meninggalkan segala sesuatu. Ia yang dahulu adalah seorang yang terpandang dan terkemuka di antara kaum elit Yahudi, kemudian menjadi seorang paria bagi mereka. Secara duniawi Paulus kehilangan segala-galanya, harta, sahabat, keluarga, kedudukan dan reputasi di mata para elit Yahudi. Ia mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Setelah pertobatannya, hidup Paulus menjadi sangat sulit karena di dalam dirinya ia menanggung suatu keharusan dari Tuhan untuk memberitakan Injil, sekalipun itu harus dibayar dengan penderitaan bahkan dengan nyawanya sendiri. Inilah tugas yang dibebankan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Beban yang ditanggung Paulus sangat berat. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Penyerahan Paulus kepada Yesus adalah penyerahan yang total. Paulus menganggap hidupnya sendiri sudah berakhir. Ia mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dan memang akhirnya Paulus mati syahid untuk Tuhan yang dikasihinya itu, seperti juga semua rasul lainnya mati syahid. Paulus berhasil mempertahankan iman sampai akhir. Di penjara ia menulis, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Demikianlah Paulus menjadi rasul bagi jemaat Kristus atas penunjukan dari Tuhan, dan Paulus mengajak jemaat menjadi pengikutnya, semata-mata karena ia adalah pengikut Yesus, Tuhan yang dikasihinya kepada siapa ia berserah diri secara total. "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Demikianlah Paulus tidak meninggikan dirinya sendiri, tetapi meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Paulus menganggap dirinya sendiri tidak berarti. Dalam pandangannya sendiri ia sudah mati. Yang ada hanyalah Yesus. Hidup dan mati Paulus hanyalah untuk Yesus Tuhannya. Karena itu, kiranya kita tetap pada pengakuan kerasulan Paulus bukan datang dari manusia, melainkan dari para rasul dan dari Yesus yang bangkit. Melepaskan kita dari dunia jahat. Galatia 1 ayat 4 dan 5 berkata,
yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita harus mengakui bahwa dalam dunia yang kita hidupi saat ini, kuasa kejahatan masih menguasai untuk menipu dan menghancurkan setiap umat manusia. Setan masih diberikan kebebasan dalam dunia jahat yang sekarang ini. Barulah ketika Kristus kembali untuk menegakkan kerajaan kekalnya, segala kuasa dalam dunia yang jahat ini akan dihancurkan. Tetapi Alkitab juga menuliskan bahwa Ia telah melepaskan kita dari dunia jahat ini. Itu tidak berarti bahwa Ia akan mengambil kita dari dunia ini. Namun Ia mampu melepaskan kita dari segala kuasa kejahatan tersebut. Oleh sebab itu Yesus berdoa untuk kita seperti ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Di tengah situasi dunia yang begitu bobrok dan menekan kebenaran, kita perlu mengingat status kita supaya kita tidak perlu gentar dan terus berjuang membawa suara kebenaran di dunia ini karena Kristus sudah menebus kita dari segala kuasa kejahatan. Kita yang dahulu berjalan dalam jalan orang fasik, tetapi sekarang Kristus telah memberikan jalan baru bagi kita. Kristus telah membebaskan setiap belenggu dan menelanjangi kuasa kegelapan. Jadilah bebas dan tidak takluk di bawah segala bentuk kejahatan. Tentulah jalan Kristus adalah jalan yang penuh kesulitan untuk diikuti. Karena kita masih berada dalam dunia yang jahat, tetapi kita memiliki pengharapan bahwa kita akan mengalami kebebasan dan kemenangan di masa yang akan datang. Marilah kita terus setia dan berjuang bagi kebenaran Kristus. Ada beberapa pelajaran yang kita peroleh dari nas hari ini, yakni: pertama, kemenangan dalam peperangan rohani sudah terjamin dan kita telah mengalahkan yang jahat. Ternyata, orang Kristen harus berperang terus-menerus untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Orang Kristen perlu mengerti bahwa kehidupan adalah peperangan rohani, sekaligus berani berperang karena kemenangan itu telah dijamin. Disebutkan bahwa musuh orang Kristen adalah yang jahat. Siapakah yang jahat itu? Firman Tuhan menjelaskan bahwa yang jahat, yang menjadi musuh setiap orang Kristen ada tiga, yaitu setan atau roh jahat, kekuatan dunia, dan keinginan daging. Ketiga musuh tersebut menyerang sasaran yang sama, yaitu hati dan pikiran manusia, dengan tujuan untuk menjadikan hati dan pikiran manusia jahat dan gelap. Peperangan rohani melawan serangan ini penting, karena jika hati dan pikiran manusia dikuasai oleh musuh, maka perasaan, kehendak, dan perilaku manusia pun dapat dikendalikan pula oleh musuh. Akibatnya, dari dalam, orang Kristen digerakkan oleh keinginan-keinginan daging yang menghasilkan pikiran-pikiran daging yang jahat. Dari luar, setan atau roh jahat menaruh tipu muslihat yang jahat sehingga terbentuk benteng-benteng astau, kubu-kubu di pikiran orang Kristen, dan dunia jahat yang sekarang ini mencemari perilaku orang Kristen sehingga memanifestasikan pikiran-pikiran jahat itu. Kedua, kekuatan tersedia bagi kita oleh kasih karunia Kristus. Mengapa orang Kristen pasti dapat mengalahkan yang jahat? Karena mereka kuat. Apakah orang Kristen kuat karena memiliki tenaga fisik pada usia muda? Bukan itu maksudnya. Orang Kristen seharusnya menjadi kuat bukan mengandalkan tenaga fisiknya atau kekuatan manusiawinya, melainkan mengandalkan kekuatan Allah. Apa kekuatan Allah itu? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Orang Kristen kuat karena kekuatan kuasa Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah kekuatan atau kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan hidup kekristenan dengan benar, termasuk untuk mengalahkan yang jahat. Karena itu, teruslah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, agar Tuhan melepaskan kita dari dunia jahat.
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.